Halo dengan Alice lagi dari Health Financial. Gimana kabar Anda hari ini? Oke, selama saya kerja sebagai customer support gitu ya, saya terima banyak pertanyaan yang mirip ya, hampir sama. Banyak yang tanya seperti ini. Kenapa strategi yang saya pakai itu hanya berhasil di awal-awal ya, dan setelah itu tiba-tiba sudah meleset lagi strateginya gitu ya. Dan hari ini saya akan coba jelaskan kenapa ini terjadi kepada Anda. Dan untuk sebenarnya untuk setiap strategi itu kan ada banyak strategi, tapi hari ini saya akan kasih contoh untuk kombinasi Bollinger Band dengan MACD ini, dan saya akan jelaskan bagaimana kita bisa mengalami cuma profit, cuma berhasil di awal dan di akhir. Setelah itu kita strateginya meleset gitu, prediksinya meleset gitu ya. Dan seperti biasa kita settingkan dulu lah indikatornya. Di sini untuk settingan indikator kita tanda centang untuk Bollinger Band. Dan kita buka untuk settingan parameternya. Di sini untuk displaynya di sebelah kiri itu kita nonaktifkan. Kita aktifkan semua yang di sebelah kanan ini, tiga di sebelah kanan ini. Oke, selanjutnya kita ke osilator. Di osilator ini kita tanda centang untuk MACD di sini. Setelah itu kita buka untuk settingan parameternya. Oke, settingan parameter untuk MACD adalah 5, 35 dan 5. 5, 35 dan 5. Oke, sudah. Ini semua sama ya, sama seperti kemarin juga MACD settingannya. Oke, dan hari ini saya akan pakai waktu grafik 10 detik dengan opsi period 30 detik. Oke, waktu grafik 10 detik dengan opsi period 30 detik. Oke, sudah setting strategi, sudah setting indikatornya. Ayo kita coba lihat beberapa grafik di sini ya. Oke, untuk strategi ini adalah strategi untuk range market. Jadi pertama kita harus identifikasi yang marketnya lagi sedang range market. Bagaimana untuk kita mengidentifikasinya? Kita lihat pertama di harga paling tinggi dengan harga paling rendah. Jadi di sini kalau kita misal imagine gitu ya, kita bayangkan ada garis panjang di sini, garis lurus di sini ya. Kita bisa lihat harga ini dia bergerak di perkiraan harga ini ya. Jadi dia nggak keluar ya dari range ini. Dan ini adalah rulesnya ya. Kita harus konfirmasi marketnya benar-benar sedang range market, baru kita bisa pakai kombinasi ini, strategi ini ya. Oke, saya open posisi low di sini ya. Untuk timing open posisi untuk strategi ini adalah pertama kita lihat, kita tunggu candlestick menyentuh band yang di atas di sini, dan setelah itu kita ke MACD. Kita lihat MACD biru merah itu berpotongan, dan setelah itu kita tunggu histogram warna ungu itu muncul, dan setelah itu kita langsung open posisi low ya. Dan cuma 3 sinyal ini muncul, kita langsung open posisi low. Dalam posisi yang saya buka tadi sudah perfect juga. Dan selanjutnya saya akan bicarakan kenapa hanya di awal-awal kita profit gitu ya, berhasil, benar kita berhasil gitu ya. Dan ini sebenarnya ada hubungannya sama sama emosi ya, emotion control Anda. Nggak bisa kontrol emosi lah maksudnya ya. Dan biasanya kalau pertama kan strategi baru gitu ya, kita akan benar-benar mengikuti setiap signal dan setiap step-step untuk strateginya. Karena strategi itu kan itu normal lah, karena dia strategi masih baru gitu ya. Jadi kita benar-benar follow step by step, satu persatu gitu ya. Tapi setelah beberapa lama kita strategi menggunakan strategi itu, kita jadi sudah biasa ya dengan strategi itu, dan kita merasa kita sudah tahu dengan strategi itu dan kondisi-kondisi market dan pergerakan-pergerakan marketnya. Jadi kita terlalu yakin gitu ya. Kita terlalu yakin bahwa posisi yang kita buka itu ya kita bisa profit tanpa benar-benar mengikuti step yang sudah ditentukan untuk strategi tersebut gitu ya. Dan
Oke, ini misalnya contoh. Kalau Anda bisa lihat di layar ini tadi mungkin Anda kepikiran, oh ini masih di range market gitu ya. Tapi kalau Anda benar-benar cek gitu, ini garis atas garis bawah ini ya, itu harganya itu sudah keluar daripada garis yang di atas tadi, harga tertinggi tadi. Artinya dia sudah breakout gitu ya. Jadi range market di sini sudah dia sudah nggak di range market lagi. Dia sudah berubah tren gitu ya. Dia sudah berubah ke posisi tren, ataupun kalau misal Anda pengen trading juga di strategi ini, Anda cari pasangan mata uang yang lain yang lagi range market gitu ya. Ini memang salah satu mungkin Anda miss juga ya, Anda mungkin kadang nggak sadar juga gitu ya. Oke, di sini saya contoh untuk posisi lagi. Oke, kalau Anda bisa lihat pertama, candlestick menyentuh band di atas. Dan saya lanjut ke MACD, satunya MACD-nya berpotongan. Saya lihat dia sudah berpotongan di situ. Dan saya lihat histogram warna ungu juga sudah muncul, gitu ya. Dan di sini adalah contoh, adalah sinyal untuk bearish gitu ya. Makanya saya langsung open posisi low tadi. Oke, nggak apa-apa. Tadi posisi yang saya buka tadi itu draw, ya nggak apa-apa. Kita cari lagi pasang mata uang yang lain yang lagi sedang range market ya. Oke, soalnya saya pengen capai saya punya target per hari. Jadi saya coba buka satu posisi lagi di sini. Oke, posisi low untuk range market ini dia sangat agak menyempit sedikit ya, tapi kita coba open posisi sesuai dengan sinyal ya, sesuai dengan stepnya. Pertama saya lihat candlestick menyentuh band di atas, dan saya ke MACD berpotongan, dan ungu sudah muncul Instagramnya. Jadi saya langsung open posisi low, dan sampai di sini saya masih follow juga step-stepnya, saya masih follow. Dan saran saya itu jangan terlalu santai gitu loh, gitu ya. Kalau misal kita trading, kita harus follow benar-benar stepnya ya. Dan ini riwayat trading saya hari ini, saya open posisi 3 tadi, 2 profit dan 1 draw. Oke, apa-apa, saya sudah capai target saya hari ini. Dan ini saran saya ya, kalau Anda nggak pengen terjadi yang tiba-tiba meleset gitu ya, saya sarankan Anda jangan terlalu santai gitu ya. Soalnya untuk strategi ini kan kita setiap kali kita open posisi, kita masuk ke market, kita harus benar-benar masih follow step-stepnya ya, dan Anda masih harus fokus gitu ya, harus fokus dan jangan sampai jadi terlalu santai, jadi kita kelewatan yang step-step yang harus kita follow ya. Dan Anda juga harus lihat strategi kondisi marketnya itu, apakah dia memang masih dalam range market ataupun dia sudah breakout gitu ya. Dan itu memang sangat penting untuk kita mengekalkan supaya agar kita bisa masih profit konsisten untuk setiap strategi yang kita pakai. Nggak peduli strategi apa, tapi yang penting kita harus benar-benar follow stepnya gitu ya. Dan biasanya kalau yang komplain gitu ya, yang bilang strategi itu hanya berhasil di awal-awal, terus setelah itu dia udah meleset, saya sudah loss lagi gitu ya. Dan ini jawaban saya adalah mungkin Anda terlalu santai gitu, dan Anda sudah lupa dan sudah nggak fokus lagi dengan step-stepnya, dan itu bisa membuatkan prediksi Anda dengan step-step yang harus Anda follow itu kelewatan gitu ya. Oke, sepertinya untuk hari ini sampai di sini saja. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan lagi tentang strategi tadi, ataupun masih permasalahan Anda masih belum terselesaikan, jangan lupa komentar di bawah, nanti saya akan baca dan saya akan balas. Mungkin saya bisa bikin video ke depannya untuk kesulitan Anda gitu ya. Dan kalau misalnya Anda suka video saya, jangan lupa like dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Dan kalau misal belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe biar Anda juga update dengan info-info yang bakal saya sampaikan lewat YouTube channel ini ya. Untuk hari ini sampai di sini saja video saya, sampai ketemu lagi di video besok. Dah.